Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duka Alberzi dari kelompok Rema dengan judul Wide Area Network One dengan mata kuliah Infrastruktur Enterprise. Kelompok saya terdiri dari saya, yaitu Duka Alberzi, Hikmal, Devita Vesti Olianda, dan Urenoval Arianti. Oke, kita akan masuk ke slide pertama, yaitu apa itu WAN. WAN atau Wide Area Network adalah sebuah jaringan komunikasi data yang mencakup area geografis yang sangat luas, jauh melebihi jangkauan jaringan lokal atau LAN maupun metropolitan atau MAN. WAN biasanya menghubungkan berbagai lokasi yang terpisah oleh jarak yang cukup jauh, seperti antar kota, negara, bahkan antar benua. WAN memanfaatkan berbagai infrastruktur komunikasi seperti jaringan satelit, leset line, koneksi fiber optik, serta jaringan telekomunikasi untuk menghubungkan berbagai jaringan lokal yang tersebar. Dengan demikian, WAN mengalihkan pertukaran data, komunikasi, serta kolaborasi antar pusat dengan cabang-cabang di lokasi berbeda secara real-time. Teknologi WAN banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti organisasi internasional, infrastruktur pemerintah, hingga penyediaan layanan internet atau ISP. Dengan WAN, proses bisnis dapat berjalan lebih efisien karena berbagai sumber daya akses bersama tanpa batasan lokasi geografis. Di slide selanjutnya adalah karakteristik WAN. Di karakteristik WAN ada beberapa poin-poin. Yang pertama, area cakupan. WAN mencakup area yang sangat luas seperti kota, negara, atau bahkan benua. Lalu yang kedua, kecepatan. WAN umumnya memiliki kecepatan yang lebih lambat dibandingkan LAN karena cakupan geografis yang lebih besar dan jarak yang jauh. Selanjutnya ketiga, teknologi. Menggunakan berbagai teknologi komunikasi seperti Landsat Line, Frame Relay, MPLS atau Multi Protocol Label Switching, dan teknologi berbasis satelit. Yang selanjutnya adalah keempat, perangkat. Router, modem, dan multiplexer sering digunakan untuk menghubungkan jaringan WAN. Dan terakhir atau kelima, biaya. Pengelolaan WAN cenderung lebih mahal karena biaya infrastruktur dan layanan telekomunikasi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi WAN. Tujuan dan fungsi WAN, ada beberapa poin-poin juga di sini. Yang pertama adalah menghubungkan jaringan lokal atau LAN antar lokasi yang berjauhan. WAN memungkinkan kantor cabang, pabrik, fasilitas lain yang tersebar secara geografis untuk tetap terhubung ke jaringan pusat, seolah-olah mereka dalam satu lokasi fisik yang sama. Yang selanjutnya adalah berbagi sumber daya secara global. Dengan WAN, organisasi dapat berbagi data, aplikasi printer, server, dan berbagai perangkat keras lainnya secara real-time tanpa terbatas oleh lokasi fisik. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga adalah memungkinkan komunikasi jarak jauh. WAN mendukung layanan seperti email, video conference, telepon berbasis internet atau VoIP, dan aplikasi kolaborasi daring lainnya yang memungkinkan tim di lokasi berbeda untuk bekerja sama dengan lebih efektif. Selanjutnya adalah mendukung bisnis berskala global dengan sistem informasi terintegrasi. WAN memiliki perusahaan atau memungkinkan perusahaan multinasional untuk memiliki sistem informasi yang terintegrasi, mempercepat pengambilan keputusan, memperlancar aliran informasi, dan meningkatkan koordinasi antar divisi di berbagai negara. Dan yang terakhir atau yang kelima, akses data dan aplikasi secara remote dari mana saja. WAN memungkinkan karyawan untuk mengakses data perusahaan, aplikasi bisnis, dan layanan cloud dari jarak jauh, kapan saja, dan berbagai perangkat, sehingga mendukung mobilitas kerja dan fleksibilitas operasional. Dengan kata lain, WAN menjadi fondasi penting dalam membangun konektivitas yang handal di dunia modern yang semakin mengutamakan kecepatan, mobilitas, dan kolaborasi global. Selanjutnya ada komponen WAN. Yang pertama ada router, mengarahkan lalu lintas data antar jaringan. Router adalah perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan dan mengatur jalur terbaik untuk mengirimkan data. Dalam WAN, router sangat penting supaya data yang dikirim antar kota,
negara atau bahkan benua bisa sampai ke tujuan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya yang kedua ada switch, menghubungkan perangkat dalam satu jaringan. Switch bekerja di dalam satu jaringan LAN, menghubungkan komputer, printer, server, dan perangkat lain. Walaupun fokusnya di LAN, switch tetap penting dalam WAN karena dia menyusun jaringan lokal yang nantinya akan disambungkan ke WAN lewat router. Selanjutnya ada modem, mengubah sinyal digital ke analog dan sebaliknya. Modem berfungsi mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk dikirim lewat saluran telepon dan jaringan tertentu. Dalam WAN, modem dibutuhkan untuk menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan WAN seperti internet. Selanjutnya ada link transmisi, kabel fiber optik, kabel tembaga, gelombang radio, dan satelit. Link transmisi ini adalah media fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirimkan data dari satu lokasi ke lokasi lain dalam WAN. Selanjutnya ada firewall dan keamanan jaringan untuk melindungi data dari ancaman eksternal. Firewall adalah alat atau software yang mengontrol lalu lintas masuk dan keluar jaringan berdasarkan aturan keamanan. Dalam WAN, firewall sangat penting untuk melindungi data dari serangan hacker, malware, dan akses yang tidak sah. Yang terakhir ada WAN Optimizer, alat tambahan untuk meningkatkan performa WAN. WAN Optimizer membantu mempercepat transfer data lewat WAN. Caranya dengan teknik seperti kompresi data, caching, dan optimasi protokol. Ini membuat kinerja WAN tetap cepat dan efisien meskipun menghubungkan lokal yang sangat jauh. Selanjutnya ada jenis-jenis WAN. Yang pertama ada list line. List line ini adalah jalur komunikasi pribadi yang disewa langsung dari penyedia layanan atau ISP. Biasanya dipakai perusahaan besar yang butuh koneksi stabil, cepat, dan aman antara cabang-cabangnya. Contoh dari list line yaitu sambungan fiber optik khusus antara kantor pusat dan cabang. Kelebihan dari list line yaitu koneksi eksklusif dan konsisten. Kekurangannya biaya sewa mahal. Selanjutnya yang kedua ada circuit switching. Ini adalah metode seperti jaringan telepon lama, di mana jalur komunikasi dibuat dulu secara penuh sebelum data dikirim. Contohnya yaitu saat kita menelepon, satu jalur disiapkan khusus untuk kita dari awal sampai akhir percakapan, sehingga koneksi stabil. Kelebihan dari circuit switching ini yaitu kualitas koneksi tetap. Kekurangannya tidak efisien untuk data yang kirimannya kecil-kecil. Selanjutnya yang ketiga ada paket switching. Dalam metode ini, data dipecah menjadi paket-paket kecil yang masing-masing bisa melalui jalur berbeda dan kemudian disusun ulang saat sampai tujuan. Contoh dari paket switching ini yaitu internet, email, browsing, video streaming, dan semua hal tersebut menggunakan metode ini. Kelebihan dari paket switching yaitu efisien, hemat jalur, dan cocok untuk data besar. Kekurangannya, kadang paket terlambat atau hilang, sehingga butuh mekanisme kontrol. Yang keempat ada public WAN. Public WAN yang berarti WAN tersedia untuk umum. Contohnya adalah internet. Semua orang bisa mengakses dan menggunakan jaringan ini tanpa batasan kepemilikan. Kelebihan dari public WAN yaitu mudah diakses dan murah. Kekurangannya keamanan lebih rendah dan perlu proteksi tambahan. Yang terakhir ada private WAN. Private WAN adalah jaringan WAN milik perusahaan atau organisasi tertentu yang tidak bisa diakses publik. Biasanya dibangun untuk menjaga keamanan dan kecepatan koneksi antar cabang atau data center mereka sendiri. Kelebihan dari private WAN ini yaitu sangat aman dan terkontrol. Kekurangannya biaya pembuatan dan perawatannya yang tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan
melanjutkan membahas materi yang sudah dibahas kawan-kawan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan WAN. Pertama-tama kita akan mulai dari kelebihan. Di sini kelebihan WAN yang pertama yaitu menghubungkan lokasi yang jauh, kedua mengakses data dari mana saja, yang ketiga mempermudah komunikasi dan koordinasi global, yang keempat mendukung layanan online 24 jam, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas organisasi. Yang selanjutnya ada kekurangan WAN. Yang pertama, kekurangannya yaitu biaya pembangunan dan operasional mahal. Yang kedua, kecepatan lebih lambat dari LAN. Yang ketiga, keamanan lebih rentan. Yang keempat, tergantung pada penyedia layanan atau ISP. Dan yang terakhir, kompleks dalam pengelolaan dan pemeliharaan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu perbandingan WAN dengan jaringan lain seperti LAN dan MAN. Di sini karakteristiknya ada cakupan, kepemilikan, kecepatan, biaya instalasi, dan contoh penggunaan. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. Cakupannya mencakup ruangan, lantai, dan gedung. Kepemilikannya pribadi, bisa perusahaan atau sekolah. Kecepatannya tinggi, biaya instalasi rendah, dan contoh penggunanya untuk jaringan kantor. Selanjutnya MAN atau Metropolitan Area Network. Cakupannya bisa mencakup kota atau wilayah metropolitan. Kepemilikannya bisa milik pribadi atau pemerintah. Kecepatan jaringannya sedang, biaya instalasinya sedang, dan contoh penggunanya bisa untuk jaringan antar kampus atau universitas. Yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Cakupannya mencakup negara hingga benua. Kepemilikannya umumnya oleh ISP atau pemerintah. Kecepatannya relatif lebih rendah daripada jaringan lainnya, dan biaya instalasinya lumayan tinggi. Dan yang terakhir, contoh penggunaannya bisa untuk internet dan jaringan antar cabang perusahaan. Baiklah, selanjutnya ialah teknologi yang digunakan dalam WAN. Terdapat 7 teknologi utama yang digunakan dalam WAN. Yang pertama adalah Licensed LAN. Licensed LAN adalah sambungan jaringan yang disewa secara eksklusif dari penyedia layanan telekomunikasi. Koneksi ini bersifat point-to-point secara langsung dan tidak dibagi dengan pengguna lain. Licensed LAN menawarkan kecepatan stabil, latensi rendah, dan tingkat keamanan yang tinggi, sehingga sangat ideal digunakan oleh perusahaan besar atau instansi pemerintah. Contoh penggunaan: koneksi tetap antar kantor pusat dan cabang. Kelebihan: kecepatan konstan, privasi tinggi, cocok untuk aplikasi sensitif. Kekurangan: biaya sewa mahal dan memerlukan infrastruktur khusus. MPLS, Multi Protocol Label Switching. MPLS adalah teknologi WAN modern yang mengarahkan data menggunakan label, bukan alamat IP biasa. Ini memungkinkan pengiriman data yang lebih efisien dan lebih cepat melalui jaringan. MPLS juga mendukung quality of service yang tinggi, membuatnya cocok untuk aplikasi real-time seperti VoIP dan video conference. Kelebihan: routing lebih cepat, mendukung popularitas layanan. Kekurangannya: biaya setup dan pemeliharaan yang tinggi. Selanjutnya, VPN Virtual Private Network. VPN adalah teknologi yang menciptakan jaringan private melalui infrastruktur publik, umumnya internet. Dengan cara menginskripsi data yang dikirim, VPN digunakan untuk memberikan koneksi aman antar kantor pusat dengan cabang atau pekerja jarak jauh dengan sistem kantor.
Selanjutnya DSL, Digital Subscriber Line. DSL adalah layanan internet yang menggunakan saluran telepon untuk mentransmisikan data digital dengan kecepatan yang lebih tinggi dari dial-up. Teknologi ini banyak digunakan untuk kebutuhan individu dan usaha kecil menengah. Kelebihannya, biaya terjangkau, instansi mudah. Kekurangan, kepindahan layanan mempengaruhi kecepatan. Selanjutnya, ISDN, Integrated Service Digital Network. ISDN adalah teknologi jaringan digital yang menggabungkan suara, data, dan video dalam satu saluran komunikasi. Meskipun kini sudah jarang digunakan karena digantikan oleh teknologi yang lebih modern. ISDN dulu populer untuk konferensi video dan transmisi data jarak jauh. Kelebihan, multi layanan dalam satu koneksi. Kekurangan, sudah usang dan lambat dibandingkan teknologi modern. Selanjutnya, Starlink Research. Teknologi satelit digunakan pada wilayah yang tidak terjangkau oleh kabel atau infrastruktur darat, seperti daerah pedalaman atau pulau terpencil. Menggunakan antena parabola kecil, Research memungkinkan koneksi WAN melalui satelit. Kelebihannya, dapat menjangkau lokasi manapun. Kekurangan, latensi tinggi, terganggu oleh kondisi cuaca. Yang terakhir adalah Wireless WAN. Wireless WAN menggunakan sinyal seluler atau gelombang radio untuk konektivitasnya. Teknologi ini mencakup koneksi seperti 3G, 4G, 5G, dan WiMAX yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan WAN tanpa kabel fisik. Kelebihan, mobilitas tinggi dan cepat diimplementasikan. Kekurangan, sinyal dan kecepatan tergantung lokasi dan kondisi jaringan. Selanjutnya, penerapan WAN di dunia nyata. Yang pertama, perusahaan multinasional menggunakan WAN untuk menghubungkan kantor pusat dan cabang di berbagai negara, memungkinkan komunikasi, manajemen proyek, dan pelaporan secara real time. Yang kedua, e-commerce dan cloud service. Pada e-commerce dan cloud service, semua aplikasi berbasis cloud seperti Tokopedia, Shopee, Amazon, Google Workspace memanfaatkan WAN, terutama internet, sebagai tulang punggung layanannya. Selanjutnya, pemerintah. WAN digunakan untuk menghubungkan dinas-dinas atau kantor-kantor antar kota maupun provinsi. Digunakan dalam sistem e-government, administrasi kependudukan, pajak, dan sebagainya. Yang terakhir adalah industri pendidikan, kampus dengan banyak cabang atau sistem pendidikan daring, platform e-learning, sistem manajemen akademik, dan pengolahan data mahasiswa. Selanjutnya ialah tantangan dalam implementasi WAN. Terdapat 5 tantangan dalam implementasi WAN. Yang pertama, latensi. Waktu tunda dalam pengiriman data antar lokasi bisa tinggi. Yang kedua, jitter. Ketidakteraturan waktu pengiriman data yang bisa mengganggu komunikasi suara maupun video. Yang ketiga, bandwidth yang terbatas. Jika kapasitas transmisi kecil, bisa menyebabkan jaringan lambat. Keempat, downtime. Jika jaringan terputus, seluruh komunikasi bisa terganggu. Yang terakhir adalah komplementasi manajemen. Semakin luas jaringannya, semakin rumit pengolahannya. Selanjutnya ialah kesimpulan. Wide Area Network atau WAN adalah solusi penting untuk menghubungkan jaringan di berbagai lokasi geografis secara luas, seperti antar kota, negara, hingga benua. WAN memungkinkan berbagi sumber daya, komunikasi jarak jauh, dan mendukung operasional bisnis global.
Meski memiliki kelebihan seperti konektivitas global dan produktivitas tinggi, WAN juga menghadapi tantangan berupa biaya yang tinggi, kecepatan yang relatif lambat, serta risiko keamanan. Pemilihan teknologi WAN yang tepat dan pengolahan yang efektif menjadi kunci utama untuk memaksimalkan manfaat WAN dalam infrastruktur enterprise. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.